Yo minasan, balik lagi bersama saya Anima Sensei. Jadi gimana kabar kalian? Genki desu ka? Harap kalian selalu sehat ya. Oke, jadi minggu ini Sensei udah merangkum anime khusus buat kalian nonton pastinya. So, minggu ini kita akan membahas anime tema mecha yang anti mainstream banget. Jadi mungkin teman-teman di sini belum tahu anime mecha itu seperti apa ya. Jadi mecha itu yang berhubungan dan robot-robotan dan mesin ya teman-teman. So, sebelum kita bahas itu, jangan lupa subscribe channel ini, bantu Sensei agar bisa mengembangkan channel ini lebih baik lagi dan juga memberikan kalian tontonan anime yang berkualitas pastinya. Oke, tanpa basa-basi kuy, langsung aja kita bahas rekomendasi anime berikut ini. Pertama, Knight and Magic. Anime ini pernah rilis pada tanggal 2 Juli tahun 2017. Anime ini menceritakan tentang seorang otaku mecha yang jenius yang meninggal karena sebuah kecelakaan. Sekarang ia bereinkarnasi ke dunia lain sebagai orang yang bernama Ernest Echevarria. Ia akrab dipanggil Eru. Di dunia ini banyak sekali senjata humanoid besar yang dikenal sebagai Silhouette Knight, yaitu sebuah senjata besar menyerupai manusia yang ada pada kehidupan sekarang. Jadi seperti Gundam ya teman-teman. Berbekal ingatan dan keterampilan yang ia miliki sebelumnya, Eru berkeinginan menjadi pilot di Silhouette Knight bersama teman-temannya di Orchid Alter dan Eldertrad Alter untuk menjadi Knight Runners. Jadi Knight Runners ini sebutan untuk pilot untuk robot ini ya teman-teman. Jadi anime ini apa ya? Termasuk anime yang menurut Sensei segar sih dan anti mainstream banget. Soalnya nggak cuma bercerita tentang perang antar robot, namun juga kita di sini akan melihat sesuatu yang berbeda dari anime-anime robot-robot yang sebelum-sebelumnya mungkin. Karena anime ini latarnya itu di isekai ya. Dan tentu saja orang yang sebelum ditransfer isekai ini merupakan programmer jenius di bumi pada saat itu. Jadi saran Sensei kalian wajib deh nonton anime satu ini karena ini anime sangat keren banget ya. So itu aja, next. Kedua, Guilty Crown. Anime ini pernah rilis pada tanggal 14 Oktober tahun 2011. Anime ini menceritakan tentang tahun 2029, sebuah virus yang dinamai virus apokalips menyebar dan menjerumuskan Jepang ke dalam keadaan darurat dan kekacauan yang dikenal dengan insiden Lost Christmas. Sebuah organisasi internasional yang dikenal sebagai GHQ mengambil alih Jepang. 10 tahun kemudian, pada tahun 2039, seorang pelajar SMA 17 tahun bernama Oma Shu yang berlindung di sekolah bertemu dengan seorang vokalis band egois yang bernama Yuzuriha Inori saat mengunjungi salah satu tempat favoritnya di perjalanan pulang dari sekolah. Shu merupakan penggemar berat Inori, seorang penyanyi yang terkenal di dunia internet. Namun ia juga menemukan sisi lain dari Inori, yaitu bahwa dia adalah anggota dari Undertakers, sebuah organisasi pemberontak yang bertujuan untuk membebaskan Jepang dari GHQ. Shu akhirnya bergabung dengan organisasi Undertakers karena Kingsmark, kekuatan raja yang muncul di tangan kanannya setelah Genome Void ditembak oleh Enlave GHQ. Kekuatan ini membuatnya bisa mengambil Void yang berada di tubuh orang lain dan bisa menggunakannya sebagai senjata untuk melawan GHQ. Anime ini menceritakan perjuangan Shu dengan Undertakers untuk menyelamatkan Jepang. Saya rasa ini betul-betul keren ya karena ini merupakan anime yang penuh kenangan juga buat Sensei. Dan juga anime ini pokoknya keren banget dari segi alur cerita dan juga mecha ya. Saya rasa ini sangat anti mainstream banget dari anime-anime mecha-mecha yang seperti Gundam dan lain-lain. Kalian wajib nonton deh anime satu ini. Oke, itu aja. Next. Ketiga, Alt Noah Zero. Alt Noah Zero, anime ini diproduksi oleh E1 Pictures dan dirilis pada tahun 2014 yang lalu. Cerita ini dibagi menjadi 2 season. Season pertama itu pernah tayang pada tanggal 5 Juli tahun 2014, sedangkan season 2-nya itu pernah tayang pada tanggal 11 Januari tahun 2015. Jadi untuk season pertama, anime ini menceritakan tentang 15 tahun berlalu setelah Hypergate runtuh di permukaan bulan. Sebuah malapetaka yang dikenal sebagai Heavenfall, perang antar bumi dan kerajaan Verse dihentikan. Putri dari Azalium Verse, Alucia, datang ke bumi sebagai duta untuk melakukan konsilasi perjanjian perdamaian. Namun beberapa pihak memanfaatkan hal tersebut untuk mengorbankan kembali perang antara bumi dan Mars. Kaizuka Inaho, seorang murid SMA Terran, sebut saja untuk orang bumi ya, dan Slain Troyard, seseorang yang telah menyerahkan seluruh kesetiaannya kepada Putri Azalium, bertempur dalam takdir yang telah digariskan. Dimulailah perang besar akan mengubah sejarah umat manusia untuk selamanya. Jadi ini anime saya juga recommended buat kalian nonton karena anime mecha ini dibaluti drama juga ya, dan bakal membuat kalian emosi pokoknya ketika kalian menonton anime ini. Jadi Sensei sangat merekomendasikan anime Alt Noah Zero ini buat kalian nonton. Selain lagunya keren, openingnya keren, dan grafisnya juga keren banget, kalian wajib deh nonton anime satu ini. Oke, next. Keempat, Code Geass.
Pokoknya ini adalah salah satu rekomendasi anime yang sensei wajib buat kalian nonton pastinya. Code Geass ini sendiri menceritakan tentang pada tahun 2017, 7 tahun setelah perang Jepang kalah oleh Britania dan akhirnya menjadi negara koloni dengan nama Area 11. Dan penduduk Jepang diberi nama Elevens. Britania saat itu telah menguasai hampir seluruh dunia karena ia menggunakan teknologi robot canggih yang diberi nama Nightmare Frame. Karena hal ini, para penduduk Jepang kehilangan hak, harga diri, kebebasan, bahkan nama mereka. Mereka tidak boleh lagi menggunakan nama Jepang, Nippon, dan harus menyebut negara mereka dengan Area 11. Tokoh utama dari anime ini adalah seorang pemuda 17 tahun yang bernama Lelouch Lamprecht. Ia sebenarnya adalah pangeran dari Britania, namun dibuang di Area 11 bersama adiknya Nunali karena memberontak dan tak terima ibunya meninggal oleh para teroris. Sang adik yang syok karena ia melihat sendiri ketika sang ibu meninggal saat memeluknya. Akhirnya ia menjadi lumpuh dan buta. Oleh karena itu Lelouch bersumpah di depan sahabatnya Kurugi Suzaku untuk menghancurkan Britania demi balas dendam dan keselamatan adiknya, dan juga mencari tahu siapa yang membunuh ibunya Marianne de Britania. Jadi untuk anime ini mempunyai 3 season ya teman-teman. Kalian bisa search aja nanti kalian ingin nonton. Jadi kalian bisa lihat saja urutannya nanti di Google ya. Kalian bisa nonton ya. Jadi saya sarankan kalian wajib deh nonton anime satu ini. Oke, next. Kelima, Full Metal Panic. Anime ini pernah rilis pada tanggal 8 Januari tahun 2002. Anime ini menceritakan tentang Sosuke Sagara, adalah anggota pasukan organisasi militer yang pengusung kedamaian bernama Mirthrill, yang anggotanya berasal dari multinegara, dan ia mendapat misi untuk melindungi gadis 16 tahun di Jindai High School bernama Kaname Chidori. Saat itu, Sosuke tidak mengetahui alasan kenapa gadis tersebut menjadi target penculikan. Kemudian bersama timnya Mao dan Kurt Weber, mereka pun mengintai gadis tersebut sehari-hari, dan sebagai pengintai utama adalah Sosuke yang menyamar menjadi pelajar di sekolah tersebut. Disinilah keruwetan tersebut bermula. Chidori yang merupakan ketua kelas dan wakil senat merasa punya kewajiban untuk mengawasi anak baru yang bertabiat aneh tersebut. Sosuke sendiri karena sejak kecil hidup dalam medan perang dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan barunya, akhirnya ia menganggap lingkungan sekolah bagian dari medan perang. Setiap harinya ia menyiapkan pistol, granat, dan senjata lainnya. Ada saja kekonyolan yang terjadi gara-gara sikap paranoid Sosuke. Mulai dari menghancurkan loker sekolah karena ada sepucuk surat di loker yang rupanya surat cinta dari gadis lain di kelas, mengancam petugas kantin dengan pistol agar menyerahkan roti, menembak bola karena takut di dalamnya ada bom, dan sebagainya. Pokoknya ini anime betul-betul legit buat kalian nonton teman-teman. Beda banget ceritanya pokoknya dengan anime-anime mecha-mecha yang kalian nonton. Seperti ya saya sebut tadi dari Bandai ya. Oke, itu aja mungkin. Next. Keenam, Eruka 7. Anime ini pernah rilis pada tanggal 17 April tahun 2005. Anime ini menceritakan tentang Renton Thurston, adalah anak laki-laki berusia 14 tahun yang tinggal di kota terpencil bersama dengan kakeknya, seorang mekanik. Renton ingin pergi dari rumah dan bergabung dengan kelompok bayaran yang dikenal sebagai Gecko State. Dia berharap dapat menemukan petualangan seru dan dapat lepas dari desakan kakeknya yang ingin dirinya menjadi mekanik sepertinya. Suatu hari, seorang gadis yang bernama Eureka datang ke garasi dengan mengendarai Light Finding Operation atau disebutnya LFO tipe Nirva Zero. Pertemuan mereka menjadi awal keterlibatan Renton dengan Gecko State, sekaligus menjadikannya sebagai co-pilot Nirvas bersama Eureka. Jadi Sensei nggak bakal cerita banyak soal anime ini, tapi karena anime ini terlalu jadul ya, jadi kalian pada saat itu mungkin belum pernah nonton. Menurut Sensei ini adalah salah satu recommended ya, karena ada unsur-unsur yang beda lah pokoknya dari anime-anime mecha-mecha lainnya. Walaupun anime ini jadul, tapi ini sangat worth buat teman-teman nonton ya. Jadi itu aja mungkin ya teman-teman. Next. Ketujuh, Macross Delta. Jadi ini adalah list terakhir sekaligus list penutup video kali ini ya teman-teman. Jadi anime ini pernah rilis pada tanggal 3 April tahun 2016. Macross Delta merupakan cerita bersetting pada tahun 2067 di sebuah planet terpencil. 8 tahun setelah Macross Frontier, Freja Wion bersama keempat gadis lainnya membentuk atau membuat kelompok bernama Tactical Sound Unit Valkyrie dan bertarung melawan Far Syndrome yang menggerogoti galaksi tersebut. Ini adalah pertama kalinya dalam franchise Macross terdapat grup penyanyi yang semua anggotanya adalah perempuan. Lalu ada tim Aerial Knights Valkyrie misterius yang berasal dari Kingdom of Wind. Dikatakan juga nantinya akan ada lebih dari satu cinta segitiga pada anime tersebut. Jadi anime ini mungkin beda ya dari anime-anime sebelumnya, karena anime ini menggabungkan antara idol dan robot-robot ya teman-teman. Dimana idol ini ketika bernyanyi-bernyanyi, berjoget-joget, ini robot jadi kuat gitu. Pokoknya beda lah.
Dan saya sarankan kalian nonton ini. Sensei juga ikut di series ini karena menurut Sensei lagunya bagus-bagus ya, enak didengar kok. Makanya Sensei nonton anime ini. Untuk cerita-cerita premis-premis lainnya mungkin kalian sendiri yang bisa nilai ya. Jadi itu aja mungkin untuk video kali ini teman-teman. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Jadi itu adalah top 7 rekomendasi anime mecha anti mainstream yang Sensei udah rangkum buat kalian nonton pastinya. So jika kalian suka video ini jangan lupa share dan subscribe channel ini, bantu Sensei agar bisa mengembangkan channel ini lebih baik lagi. Dan juga agar bisa memberikan kalian juga tontonan-tontonan anime berkualitas pastinya, dan juga info-info menarik seputar dunia perwibuan dan otaku lainnya ya. Dan juga jika kalian punya rekomendasi anime ataupun hal-hal yang berhubungan dengan Jepangan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, nanti Sensei akan bahas juga ya. Dan juga jika kalian punya uang jajan lebih, kalian bisa donate aja di bawah di traktir Animanga Sensei ya. Bantu Sensei agar bisa makan enak. See you next video and bye bye.